guys, kembali lagi bersama saya Debbie Oxelina Tumpilaka dengan NIM 200611021120. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai laporan keuangan dari PT Bluebird Tbk dengan menggunakan 10 rasio. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah saya, yaitu Sistem Pengendalian Manajemen dengan dosen pengampu yaitu Mem Sinta Wangke SEMSI. Ya, langsung saja kita masuk dalam materi yang pertama, ada current ratio. Rasio lancar atau rasio modal kerja atau dalam sering disebut dengan current ratio adalah suatu metrik keuangan yang digunakan dengan mengukur uang tunai jangka pendek yang tersedia pada perusahaan. Di sini saya sudah menghitung rasio lancar dalam PT Bluebird Tbk dengan hasil rasio lancar yaitu 0,01 kali. Yang kedua ada quick ratio atau rasio cepat, adalah suatu indikator yang biasa digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajiban jangka pendek. Nah, di sini saya sudah menghitung bahwa rasio cepat dalam PT Bluebird Tbk dengan hasil rasio cepat yaitu 1,52 kali. Yang ketiga ada accounts receivable turnover atau perputaran piutang, adalah masa-masa penerimaan piutang dari suatu perusahaan selama periode tertentu. Di sini bisa dilihat bahwa perputaran piutang yaitu 1,32 kali. Yang keempat ada number of days sales in accounts receivable. Jumlah hari penjualan dalam piutang adalah sebesar 365 hari. Nah, di sini saya sudah menghitung dalam PT Bluebird Tbk yaitu jumlah hari penjualan dalam piutang adalah 2,76 kali. Yang kelima ada inventory turnover atau perputaran persediaan, adalah rasio yang digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam mengelola persediaan. Di sini juga saya sudah menghitung dalam PT Bluebird Tbk bahwa perputaran persediaan adalah 0,63 kali. Dan yang keenam ada equity ratio atau rasio ekuitas, adalah metrik keuangan yang mengukur jumlah leverage yang digunakan oleh perusahaan. Di sini juga saya sudah menghitung dalam PT Bluebird Tbk bahwa rasio ekuitas adalah 188,3 kali. 7 ada net income to net sales atau laba bersih, adalah kelebihan dan keuntungan dalam penjualan bersih perusahaan terhadap harga pokok penjualan dikurangi beban operasi dan pajak penghasilan. Di sini juga saya sudah menghitung dalam PT Bluebird Tbk bahwa laba bersih adalah 2,98%. Yang kedelapan ada return on average common stockholders equity atau ROE, pengambilan di atas rata-rata above average return, berarti investor mendapatkan hasil yang melebihi apa yang mereka harapkan dari investasi lain dengan risiko yang sama. Di sini juga saya sudah menghitung dalam PT Bluebird Tbk bahwa ROE adalah 0,02%. Yang kesembilan ada earning per share, adalah laba per saham atau earning per share. Ini merupakan indikator yang paling banyak digunakan untuk menilai profitabilitas suatu perusahaan. Di sini juga saya sudah menghitung dalam PT Bluebird Tbk bahwa laba per saham adalah 0,57%. Dan yang ke-10 ada price earnings ratio. Ini dihitung dengan cara membagikan nilai pasar per saham atau market value per share dengan laba per lembar saham, earning per share atau EPS. Di sini juga saya sudah menghitung dalam PT Bluebird Tbk bahwa price earnings ratio adalah 0,01 kali. Jadi kesimpulan laporan keuangan dari PT Bluebird Tbk yaitu dari 10 rasio tersebut bahwa perusahaan rata-rata memiliki rasio di atas 1,0 kali dan hanya satu yang rasionya di bawah 1,0 kali, yang artinya bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang baik dalam melakukan kewajiban yang dimiliki. Oke guys, itulah penjelasan singkat dari saya. Semoga video kali ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Sekian dan terima kasih, bye.